Dia menjadi ingatan kolektif karena sikapnya yang sangat egaliter. Pertama, dia sering dengan tidak segan-segan mengundang mahasiswanya membaca puisi, makan ubi bersama. Jadi tidak ada sikapnya sebagai guru besar yang selalu disambut dengan karpet merah. Beliau sangat egaliter. Itulah menurut saya mengapa dia selalu dikenang gitu. Kecenderungan yang dibuat oleh Prof. Matlada ini adalah kecenderungan baru yang mulai diikuti oleh banyak antropolog di dunia, yaitu dengan melakukan penelitian berbasis pada sejarah. Dahulu kan para antropolog lebih senang pada metode etnografi, tapi kemudian berkembang ke penggunaan sejarah sebagai basic untuk mengungkapkan perkembangan sejarah kebudayaan. Dan itu sudah dikembangkan oleh Prof. Matlada dari awal. Dan itu pikiran yang sangat cemerlang dalam penyaluran pengetahuan. Berkali-kali beliau sebut sebagai pandangan akademis yang transformatif. Misalnya dia menyebut bahwa tidak mungkin kita bisa merancang masa depan tanpa belajar sejarah masa lalu. Oleh karena itu, kekinian sekarang adalah sebuah jembatan untuk menghubungkan antara masa lalu dan masa depan. Itu posisi Matlada. Itulah sebabnya kritik dia terhadap kekuasaan pada waktu itu sesungguhnya berkaitan dengan masa lalu dan masa depan. Kritik yang paling keras dari Matlada ialah yang disebutnya sebagai negara pejabat. Ucapannya itu menggaung di tengah kekuasaan Orde Baru sedemikian rupa sehingga melambungkan namanya sedemikian rupa. Gagasan dia untuk membangun ini ilmu pengetahuan cukup luas biasa. Tapi ketika kita melihat perkembangan di ilmu pengetahuan, kita juga terkenang pada perjuangan beliau selama belum berkecimpung dalam ilmu pengetahuan. Sehingga pada suatu ketika ketika bersama-sama dengan beliau, bapak saya itu mengantar jenazah almarhum Ibu Matlada ke sana, persis dekat dengan makam Taman Makam Pahlawan. Prof. Matlada bilang, "Nak, nanti bapak tidak di sini, bapak di sebelah." Terus saya berpikir, apa yang memungkinkan, karena saya tahu ini hanya dosen, ya dosen dan ilmuwan yang terkenal, tapi ternyata kemudian setelah beliau meninggal baru saya tahu dia mendapat penghargaan sebagai pejuang yang cukup banyak. Itulah jalan karirnya Prof. Matlada yang luar biasa. Jadi dia seorang yang sangat banyak perjuangannya, jangan sangat berliku-liku perjalanan, tapi sampai pada titik terakhir dia akhirnya menyelesaikan memperoleh predikat profesor yang terbagus, dan dunia mengakui itu. Pola pikir orang Barat yang telah menyentuh peradaban orang Bugis di Sulawesi Selatan kira-kira bersamaan dengan ketika Islam sudah mulai diterima dalam sistem Pangandaran. Menyebabkan pola pikir Barat itu yang pada hakikatnya telah memisahkan nilai-nilai moral dari kehidupan politik mendapat perlawanan secara asasi dari pola pikir Pangandaran orang Bugis yang mendapat penegasan dari pihak ajaran Islam yang telah diadaptasikan. Demikianlah, maka dalam Latoa dinyatakan secara asasi
bahwa hidup politik adalah hidup moral itu sendiri. Karena seluruh pangadereng sebagai sistem pada dasarnya adalah ajaran moral. Suatu moralitas yang meliputi segala segi kehidupan manusia selaku individu, selaku warga negara dari persekutuan hidupnya yang disebut negara. Menurut Latoa, kejayaan negara ditentukan oleh moralitas manusia. Setiap orang hendaklah berbuat yang baik, bertingkah laku yang baik. Peradilan yang jujur, penetapan janji, ketegasan atau kepastian hukum dari pemerintah dan saling menghormati dalam negeri. Ketertiban masyarakat juga dengan sendirinya mendapat ukuran dari moral. Semua perbuatan manusia haruslah tertib. Tertib itu ialah mengetahui yang baik dan yang buruk, memahami yang benar dan yang tak benar, mengetahui yang culas dan yang jujur. Seluruh hidup politik orang Bugis didasarkan atas ajaran moral, sehingga manusia sebagai subjek daripada negara mendapat tempat terpenting dalam membangun kekuasaan itu. Mendidik pribadi yang berguna bagi negara adalah bahagian terpenting daripada tujuan diadakannya negara itu. Latoa memandang manusia sebagai penentu dari hidup di dunia ini. 3 macam perbuatan yang menjadi pangkal kebajikan di dunia ini. Pertama, mencegah mulut mengucap yang buruk. Kedua, mencegah diri berbuat yang jahat. Dan ketiga, mencegah pikiran memikirkan yang jahat. Dunia ini pun dibangun oleh 3 perkara, yaitu adab, bicara, dan rapat. Kejujuran itu tak mudah pelaksanaan. Oleh karena itu, hanya dengan cara membiasakan diri berbuat yang jujur, dapat kejujuran itu dihayati sebaik-baiknya. Satu hal yang tak pernah dapat terhapuskan dari akar terdalam kebudayaan Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar, yang menjadi mata air kehidupan pangadereng mereka, ialah satu dasar yang sama teguhnya yang mereka namakan sipakatau, atau saling menghormati sebagai orang seketurunan. Sipakatau ini melahirkan konsep siri untuk mempertahankan harkat martabat pribadi dan konsepsi pese dalam bahasa Bugis atau pace dalam bahasa Makassar yang menjadi acuan solidaritas dan kebersamaan. Itulah konsep siri dan pace yang menjadi ikatan amat kuat di antara semua orang Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar, serta kelompok-kelompok kaum lainnya yang marginal terletak pada batas di antara keempat suku bangsa utama itu. Sesungguhnya, apabila berpijak pada akar terdalam kebudayaan mereka itu, maka semua akan merasa bahagia disebut sempugi. Ini berarti pengakuan bahwa mereka berasal dari satu plasenta. Itulah akar kehidupan sipakatau dalam makna satu plasenta, yaitu sempugi. Satu akar hidup atau satu pohon kehidupan, satu lebensbau.
Kota Makassar sebagai sebuah kota yang kita jumpai pada hari ini, sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, niscaya adalah suatu kota atau negeri yang mempunyai sejarah. Ia mempunyai sejarah karena manusia di atasnya yang mendiaminya telah melibatkan diri dalam kehidupan kota ini, sehingga ia sampai pada wajahnya sekarang ini. Manusia yang telah menyejarahkan diri di atas persada kota ini, pergi dan datang silih berganti, melampaui abad, tahun, bulan, dan beribu-ribu hari, dan masih akan menyusul hari-hari esok dalam peredaran hari dan malam yang silih berganti. Kota Makassar menjalani kehidupan warga yang menjadi penghuninya berabad-abad lalu dan berabad-abad datang. Manusia yang menjadi penghuninya memberi warna akan kehidupan itu sendiri, dan dalam lintasan kehidupan itu terjelmalah aneka macam peristiwa-peristiwa yang dijadikan tonggak-tonggak ingatan bagi kehidupan yang berkelanjutan dari suatu peradaban. Mengertilah kita yang ada sekarang dan yang akan datang kemudian, bahwa suatu kehidupan sesungguhnya adalah pertemuan antara apa yang telah lampau dan harapan-harapan masa depan yang dipertemukan oleh masa kini. Kota Makassar kini dengan demikian adalah kenyataan-kenyataan masa lalu yang bersua dengan harapan-harapan masa depan yang membuhul dalam kenyataan hari ini.